Nah, selamat bertemu kembali adik-adik semuanya. Nah, sampai jumpa lagi. Sekarang kita mau bahas kali ini babnya adalah gelombang. Nah, ini adalah bab awal di pelajaran kelas 3. Nah, gelombang. Ya, mohon maaf kalau tulisannya jelek. Karena saya punya prinsip tulisan itu berbanding terbalik dengan ketampanan. Betul ya? Nah, ini gelombang. Kalau yang pertama ini biasanya materinya adalah persamaan dasar gelombang. Atau persamaan umum gelombang. Biasanya kalau setiap guru bilang seperti itu. Jadi persamaan umum gelombang Y sama dengan A. Nah, A dikalikan dengan sin. Ini adalah omega T, boleh plus boleh min. Tapi di sini saya lebih enak pakainya min Kx. Min Kx. Nah, di mana kalau omega itu adalah 2pi. Nah, 2pi dikalikan dengan F. Sedangkan K atau bilangan gelombang itu adalah 2pi dibagi dengan lambda. Nah, dari situ kan kita tahu ada F, ada lambda. Ketemu namanya cepat rambat. Ingat, ini namanya adalah cepat rambat atau kecepatan perambatan gelombang. Jangan sampai lupa. Karena nanti ada V dalam bentuk lain. Nah, ini lebih enaknya loh, karena kita harus penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Loh. Nah, oke. Nah, yang selanjutnya tadi saya katakan V dalam bentuk lain yaitu adalah V kecepatan getaran atau kalau dalam bahasa lain kecepatan transversal. Nah, itu namanya diturunkan. Ya, berarti turunannya simpangan terhadap waktu. Berarti yang diturunkan itu adalah fungsi waktunya, bukan fungsi X-nya, tapi fungsi waktunya ini, fungsi waktu. Ya, turunannya sin apa? Nah, turunannya sin itu adalah cos. Sehingga A dikalikan dengan cos. Nah, ini cos omega T min Kx. Nah, ingat turunan dalam matematika ini juga diturunkan sehingga pindahkan ke depan jadinya omega. Nah, inilah yang dinamakan dengan kecepatan getaran. Banyak sekali pertanyaan biasanya, kecepatan getaran maksimum mana yang dikatakan maksimum jika nilai cosnya ini sama dengan 1, sehingga inilah yang dikatakan sebagai kecepatan getaran maksimum omega A. Nah, Mas, kalau yang lainnya ada lagi? Ada. Nah, yang selanjutnya itu adalah percepatan getaran. Nah, percepatan itu turunannya lagi dari kecepatan. Ingat sekali lagi terhadap fungsi waktu. Ya, turunannya cos. Turunannya cos itu adalah min sin. Ingat, turunannya cos itu min sin, bukan solar, bukan minyak tanah, tapi min sin. Ini kan min. Nah, dikalikan dengan omega T min Kx. Kx. Nah, kanan ini juga diturunkan, pindah ke depan. Ini kuadrat. Sama dengan kasus yang tadi. Di sekolah biasanya dikatakan percepatan getaran maksimum. Inilah yang dikatakan percepatan getaran maksimum. Nah, ini percepatan getaran maksimum. Kok tandanya min? Berarti yang namanya percepatan dengan kecepatan itu arahnya berlawanan. Ketika dia semakin melambat, maka kan percepatannya negatif. Sebuah getaran itu kalau digambarkan seperti ini. Nah, sebuah getaran ini misalkan seperti ini. Nah, getaran anggap aja dari bandul. Ini dari bandul. Saya punya bandul. Wah, bandul saya panjang sekali. Ini bandul punya saya. Bisa saya goyang-goyangkan. Bisa ke kiri, bisa juga ke kanan. Nah, ketika bandul itu bergerak ke kiri, dia kan semakin melambat. Sehingga percepatannya negatif. Inilah loh. Nah, kan gitu. Itu. Nah, inilah dasarnya gelombang. Biasanya yang sering keluar itu adalah persamaan dasar.
Nah, ini persamaan dasar gelombang. Yang selanjutnya Mas, biasanya yang keluar lagi, yang lainnya apa? Nah, yang keluar lagi biasanya yang selanjutnya itu adalah ini. Banyak orang bilang bikin rumus praktis. Oh, bikin rumus praktis dari V atau cepat rambat. Sebenarnya bukan praktis, itu hanya mengembangkan atau menurunkan sebuah persamaan. Sehingga namanya cepat rambat kalau pengen cepat. Kalau pengen cepat, namanya aja cepat rambat toh. Nah, itu koefisien T. Nah, koefisien T dibagi dengan, nah, ini adalah koefisien X. Nah, berarti T-nya, koefisiennya itu ini dibagi dengan koefisiennya X ya apakah? Nah, di buku ditulis rumus cepatnya omega dibagi dengan K. Ada enggak yang lainnya? Ada. Nah, bentuk yang paling mudah dari ini, bentuk yang paling mudah dari persamaan gelombang itu apa? Kalau ini saya kembangkan lagi, bentuk yang paling mudah itu adalah Y sama dengan A dikalikan dengan sin. Karena ada unsur 2pi, ini 2pi. 2pi-nya dikeluarin. Loh, ini adalah 2pi. Nah, berarti tinggal F-nya saja. Karena 2pi-nya yang ini sudah keluar. Tinggal F-nya saja. Berarti F dikalikan dengan T. Nah, dikurangi. Karena 2pi-nya miliknya ini sudah keluar. Nah, berarti tinggal ini adalah X dibagi dengan lambda. Nah, ada sebuah soal beda fase, beda sudut fase. Mungkin banyak sekali pertanyaan di benak kalian. Mana beda fase? Beda fase itu adalah, ingat, beda jumlah gelombang. Atau inilah yang dikatakan beda fase, bagian yang paling belakang. Oh, atau kalau guru bilang ada beda fase. Nah, ini namanya delta V. Bacanya V bukan C loh ya. Itu kalau C salah. Nah, ini delta V, makanya fase itu adalah X dibagi dengan lambda. Ini beda fase. Jumlah gelombang. Kalau dinyatakan dengan sudut, maka namanya berubah menjadi beda sudut fase. Nah, beda sudut fase apa? Tinggal ini dikalikan 2pi. Nah, ingat, ini dikalikan dengan 2pi. Oh, berarti tinggal X dibagi dengan lambda dikalikan dengan 2pi. Nah, itulah yang namanya beda sudut fase. Kalau dalam perkuliahan ini sama saja, yang membedakan hanya di sekolah SMA. Jadi sama-sama dua-duanya ini menyatakan beda jumlah gelombang, tapi ini dinyatakan dengan N atau jumlah, kalau ini dinyatakan dengan sudut. Sehingga bedanya ada pi-nya. Kalau ada sebuah soal, kok ada pi-nya, berarti dia itu beda sudut fase. Tapi kalau tidak ada pi-nya, berarti namanya beda fase. Nah, inilah yang namanya gelombang. Berarti yang paling penting kalau boleh saya contohi itu adalah ini, satu persamaan. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Bebas, sebenarnya bebas. Nah, kalau dulu sampai misalkan di sekolah harus pakai ini, kalau pakai ini salah. Nah, itu keliru. Karena dua-duanya ini adalah sama. Yang penting Anda bisa menjelaskan. Satu, yang kedua ini. Nah, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, tidak kalah pentingnya dua ini. Nah, berarti inilah yang namanya teorinya mengenai persamaan umum gelombang. Nah, ini secara singkat. Mungkin kalau secara lengkapnya Anda semuanya sudah dijabarkan di sekolah. Nah, apa itu gelombang? Oh, gelombang itu adalah sebuah getaran yang merambat. Nah, itulah yang namanya gelombang. Oke, mungkin ini dulu pertemuan ini kali ini. Sampai jumpa lagi di sesi yang selanjutnya. Dan ingat, ketika Anda mendownload sesuatu, itu ada. Nah, kalau Anda pengen tahu lebih banyak, boleh via Twitter ditanyakan, silahkan. Yang penting kita di sini semuanya sebagai admin terbuka akan sebuah pertanyaan. Yang jelas, ketika Anda ingin berusaha, nah terutama ini yang SMA, Anda ingin berusaha menjadi sesuatu yang lebih baik, inilah mudahnya fisika. Loh, logikanya ini, dasarnya tuh ini, 1, 2, 3. Ketika Anda sudah tahu ini, maka Anda menjadi akan pandai.
Apakah ini rumus baru? Bukan. Sebenarnya kan sudah ada di sini. Sehingga ini pun tidak terlalu penting. Ketika Anda sudah tahu ini, maka Anda akan tahu beda fase, beda sudut fase. Semuanya lengkap. 1, 2, 3. Oke, sampai jumpa lagi. Selanjutnya, sekian dan terima kasih.